Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Adi Bowo. Saya ingin membahas mengenai ilmu paham. Ilmu paham ada beberapa tingkatan. Dari tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi. Kadang ilmu paham sering menjadi satu dilema yang berkepanjangan. Apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana, tingkat paham pertama adalah tingkat paham terbawah. Di mana tingkat pemahamannya ada di wilayah cara berpikirnya berdasarkan logika dan kerendahan hati, sehingga ilmu tidak membutakannya, malah menjadikannya kaya. Tingkat pemahaman kedua adalah kurang paham, di mana orang kurang paham akan terus belajar sampai dia paham. Dia akan terus bertanya untuk mendapatkannya simpul pemahaman yang benar. Naik ke tingkat lagi adalah orang yang salah paham. Orang yang salah paham itu biasanya emosinya dikedepankan, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, dan ketika akhirnya mereka paham, mereka biasanya meminta maaf atas kesalahpahamannya. Jika tidak, dia akan naik ke tingkat paling tinggi, yaitu gagal paham. Gagal paham biasanya akan lebih karena kesombongan, karena merasa berilmu, dia sudah tidak mau lagi menerima ilmu dari orang lain. Tidak mau lagi menerima masukan dari siapapun, baik itu nasihat dan lain-lain. Atau pilih-pilih hanya mau menerima ilmu dari yang ia sukai. Bukan ilmu yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Terhadap hatinya tertutup. Tertutup hatinya. Tertutup akal pikirannya. Tertutup pendengarannya. Tertutup akal logikanya. Ia selalu merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Parahnya lagi, dia tidak menyadari bahwa pemahamannya yang gagal itu menjadi bahan tertawaan orang yang paham. Dia tetap dengan dirinya dan dia bangga dengan kegagalpahamannya. Biasanya orang yang memiliki kegagalpahaman adanya di para politisi yang hatinya
suka nyinyir, yang hobinya suka nyinyir, seperti politisi kadrun. Orang semakin paham, semakin akan membumi, menunduk, merendahkan diri. Dia akan menjadi bijaksana karena akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya banyak sekali ilmu yang belum dia ketahui. Dia merasa seakan dia tidak tahu apa-apa. Dia merasa mau menerima ilmu dari manapun. Ilmu itu datangnya. Dia tidak melihat siapa yang bicara, tetapi dia melihat apa yang disampaikan. Paham. Ilmu itu seperti air, dan air mengalir di tempat yang terendah. Semakin dia merendahkan hatinya, semakin tercurah ilmu kepadanya. Sedangkan ilmu gagal paham, ilmu tingkat tinggi. Dia seperti balon gas yang berada di atas awan. Dia terbang tinggi dengan kesombongannya, memandang rendah keilmuan orang lain yang tak sepaham dengannya, dan merasa akulah kebenaran. Dia merasa paling hebat, paling benar, paling pintar, dan paling segalanya, seperti Fir'aun. Masalahnya dia tidak punya pijakan yang kuat, sehingga mudah ditiup angin tanpa mampu menolak. Sering berubah arah tanpa tujuan. Yang pasti akhirnya dia terbawa ke mana-mana, sampai terlupa jalan pulang. Dia tersesat dengan pemahamannya, dan lambat laun akan dibinasakan oleh kesombongannya. Dia akan mengakui kegagalpahamannya dengan penyesalan yang amat sangat dalam. Jadi yang perlu diingat, akal akan berfungsi dengan benar. Ketika hatimu merendah, ketika hatimu meninggi, maka ilmu jugalah yang akan membutakan si pemilik akal. Ternyata disitulah kuncinya. Lidah orang bijaksana berada di dalam hatinya, dan tidak pernah melukai hati siapapun yang mendengarnya. Tetapi hati orang dungu berada di belakang lidahnya, selalu hanya ingin perkataannya saja yang paling benar dan harus didengar. Ilmu itu makin digali, makin terasa dangkal. Jadi kalau ada orang yang merasakan udah tahu segalanya, berarti dia tidak tahu apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah mengenai orang yang gagal paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang tidak berkenan di hati. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu saling mengingatkan demi kebaikan. Besok lusa kita akan menghadap Ilahi. Amin.